Saatnya iftar. Inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sampai kita bisa bertahan di hari ke-25 Ramadan kali ini. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya hingga akhir zaman. Halo P-Listener, kembali lagi bersama saya Teh Farha dari tim Dompet Duafa, yang insya Allah masih menemani teman-teman di sesi kultum kali ini. Di hari ke-25 kali ini, saya akan membacakan kultum tentang keutamaan iktikaf di bulan Ramadan. Nah, biasanya kita udah nemuin nih teman-teman vibes masjid-masjid yang menyelenggarakan iktikaf, karena kita sudah masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apalagi hari ini adalah hari ganjil. Nah, tapi mungkin banyak nih dari kita yang udah sering iktikaf, tapi nggak tahu apa sih esensi iktikaf itu, apa maksud dari iktikaf itu, dan apa ketentuan dari iktikaf tersendiri. Dan insya Allah akan kita bahas kali ini. Iktikaf, apa sih iktikaf? Iktikaf itu memiliki pengertian secara syariat adalah al-muktsu fil masajid, yaitu berdiam diri di masjid. Dari pengertian tadi berarti kita sudah mendapati fakta bahwasanya nggak ada yang namanya iktikaf di rumah, iktikaf di kantor, nggak ada. Karena iktikaf itu memang syaratnya adalah berdiam diri di masjid. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman, aku gak kesempatan nih teman-teman teh gitu ya, gak kesempatan untuk iktikaf di masjid, pengen iktikaf di rumah aja deh, boleh gak sih? Gak boleh, karena memang iktikaf itu niatnya hanya di masjid ya. Nah, kemudian apakah iktikaf itu harus dilaksanakan di bulan Ramadan? Nah, ini banyak nih teman-teman yang salah persepsi. Ternyata teman-teman, iktikaf itu bisa dilakuin kapan aja, gak mesti di bulan Ramadan, namun disunahkan untuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan kalau teman-teman boleh gitu ya, setiap teman-teman itu ke masjid, maka teman-teman bisa meniatkan untuk iktikaf. Jadi nggak hanya niat untuk sholat, nggak hanya niat untuk hadir kajian, tapi niatkan juga untuk iktikaf. Karena iktikaf bisa dilakukan kapanpun selain di bulan Ramadan ya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah tahu ya, ternyata iktikaf itu nggak cuma di bulan Ramadan saja. Nah, apa sih hikmah dari iktikaf? Nah, di sini teman-teman ternyata iktikaf yang pertama bisa membantu kita untuk fokus beribadah. Tadi saya udah ngasih gambaran gitu ya, kalau mungkin di rumah ada banyak gadget gitu ya, atau mungkin kita kedistrak banyak hal, ada kasur yang empuk dan sebagainya, sofa yang nyaman, ini kan akan membuat kita terdistrak. Maka ketika kita di masjid, kita bisa lebih fokus beribadah ya. Kemudian memudahkan kita untuk bangun malam gitu ya. Di masjid itu kan kita susah gitu ya untuk mendapatkan fasilitas kasur empuk dengan sejadah seadanya ya. Kadang suasananya dingin, akhirnya membuat kita lebih cepat bangun untuk tahajud, untuk qiyamul lail dan sebagainya. Dan yang ketiga, hikmah dari iktikaf sendiri adalah memperkuat ruhiyah kita dan solidaritas sesama muslim. Ya, di iktikaf biasanya kita bertemu tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang mungkin awalnya itu kita nggak pernah ketemu gitu, tapi bisa menjadi ajang reuni, ajang saling mengenal dan saling memaafkan. Nah, hukum iktikaf. Apa sih hukum iktikaf? Iktikaf ini ternyata teman-teman nggak wajib, tapi sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ketentuannya yang pertama adalah dilakukan di masjid. Berarti di luar itu tidak boleh ya, di rumah, di kantor dan sebagainya. Terus teh mohon maaf kalau misalnya saya nih ibu-ibu yang punya banyak anak, contohnya ya, saya ini nggak bisa iktikaf teh, apakah saya berarti nggak bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar? Maka jawabannya tetap bisa. Tapi caranya apa? Ibu-ibu bangun malam di rumah ya, sholat malamnya di rumah. Jadi niatnya bukan niat iktikaf, tapi niat untuk bangun malam di bulan Ramadan. Jadi bukan niat iktikaf. Kemudian ketentuan iktikaf yang kedua adalah niat. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam masjid nyelonong aja, tapi diniatkan, saya menetap di masjid untuk iktikaf. Nah, berarti tercatat tuh pahala iktikafnya. Ya, jadi ini untuk membedakan. Ada orang yang ke masjid untuk istirahat doang, tidur-tiduran doang.
ya udah dia nggak dapat pahala. Tapi ketika kita datang ke masjid, ya walaupun bahkan tiduran, tapi tidur itu cukup untuk beribadah, maka itu bisa mendapatkan pahala i'tikaf. Jadi harus dibedakan dengan niat i'tikaf. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah suci dari hadas besar. Ya berarti orang yang dalam keadaan junub, habis hubungan suami istri tidak boleh i'tikaf. Orang yang haid tidak boleh i'tikaf. Orang yang nifas tidak boleh i'tikaf. Ya, karena harus suci dari hadas besar. Nah, kemudian yang keempat ya, tidak ada batas minimal waktu. I'tikaf harus hari semalam, enggak. Teman-teman datang sejenak, mendapatkan ketenangan di masjid, itu sudah i'tikaf. Selama diniatkan. Jadi nggak mesti i'tikaf itu harus bermalam-malam, tidak. Kalau misalnya memang ada kesibukan di luar, niatkan setiap ke masjid, niat i'tikaf. Walau hanya sebentar. Ya, Masya Allah, sangat mudah. Beribadah itu sangat mudah teman-teman. Jadi jangan sampai ketentuan yang mudah, akhirnya karena otak kita yang justru malah membuatnya menjadi sulit. Ya. Kemudian hal yang membatalkan i'tikaf, apa saja sih hal yang membatalkan i'tikaf? Yang pertama, berhubungan suami istri. Ya, ini bisa membatalkan i'tikaf. Jadi batal, niatnya harus diulang dari awal. Kemudian yang kedua, keluar ke masjid tanpa keperluan yang mendesak. Contoh keluar ya udah, ya tanpa keperluan yang mendesak dalam jangka waktu yang lama. Kalau jangka waktu yang sebentar mungkin seperti jajan di luar atau ke kamar mandi gitu, itu masih tetap bisa, i'tikafnya masih terjaga niatnya. Tapi kalau keluar tanpa dibenarkan, misalnya pengen istirahat di rumah dulu selama 1 hari, maka ketika dia ke masjid, maka dia harus mengulang niat i'tikafnya dari awal. Ya. Lalu apa sih yang perlu kita lakukan ketika i'tikaf? Teman-teman bisa mengisinya dengan baca Al-Quran, zikir dan istighfar, doa terutama tadi ya, doa tentang keutamaan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian memuhasabah diri. Ya, jadi di momen-momen ini, di momen 10 hari terakhir Ramadan, kita harus mengencangkan ikat pinggang kita. Salah satunya dengan i'tikaf. Karena dengan i'tikaf kita mudah menjauhkan distraksi sosial, mudah membangun jiwa kita, mudah menyeting fisik kita untuk sama-sama termotivasi dalam beribadah. Ya, apalagi kita biasanya tahu orang-orang yang i'tikaf itu emang berarti orang yang niat banget untuk ibadah. Yang bisa jadi awalnya kita tuh nggak termotivasi karena lingkungan kita semuanya rajin, akhirnya kita juga ikut termotivasi. Ya, maka teman-teman Filizaner semua, silahkan cari masjid mana yang PW atau yang enak untuk jadi tempat i'tikaf. Ajak keluarga kalian, ajak teman-teman kalian untuk menghiasi malam-malam 10 hari terakhir ini dengan i'tikaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.